Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Kisah Bang Pian. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu menjadi hari sial bagi Bang Pian. Dia harus kehilangan pekerjaan untuk yang kesekian kalinya hanya karena membela salah seorang temannya yang sudah sering mengalami pelecehan. Ferry harus beberapa kali menerima bogem mentah dari Bang Pian ketika tangan jahil Ferry melecehkan Intan yang memang memiliki tubuh indah dan gemulai. Intan yang terlihat menangis di meja kerjanya menghampiri Bang Pian yang merasa kasihan kepadanya karena teman-teman Intan seolah tidak peduli padanya. "Lah, ngapa lu nangis, Pok? Lu lapar apa kenapa?" tanya Pian kepada Intan. "Gua kesel sama si Ferryan. Udah sering dia nyemek-nyemek bokong gua. Kadang juga dia megang dada gua sambil lari gitu," ujar Intan yang masih terus menangis. "Lah, kurang ajar bener itu orang. Dikira lu jemuran yang belum kering kali, Pok. Pakai dicemak-cemak segala," ujar Pian yang merasa kesal sambil menghibur Intan. "Kagak bisa didiemin orang kayak gitu mah. Harus diajari sopan santun. Sekarang lu diem dah, Pok. Biar gua kasih pelajaran itu orang. Lu diem ya," imbu Pian yang berlalu pergi dari meja kerja Intan. 15 menit kemudian Pian kembali menemui Intan sambil membawa barang pesanan Dewi yang baru saja dibeli Pian. "Nih Kak, buku sama pulpennya. Lagian kantor gede begini kagak ada stok alat tulisnya," celetuk Pian sambil memberi barang pesanan Dewi. "Oh ya Mpok, si Ferry udah gue sikat tadi. Gue udah bilang jangan ganggu Mpok Intan lagi. Gue juga bilang ke dia kalau tangannya iseng lagi, gue patahin sekalian," ujar Pian yang membuat Intan dan Dewi terkejut. "Lu beneran apa bercanda Yan?" tanya Intan penasaran. "Lah bener Pok, nanti lu lihat aja mukanya si Ferry. Ada tanda hijau di matanya sama bengep dikit pipinya." "Lu ngapain sampai begitu? Lu gak perlu ngebelain gue dengan cara begitu Sofian Ali," ucap Intan yang terlihat ketakutan. "Biar kapok Mbok, orang kayak gitu mah emang kudu dihajar, biar punya sopan santun," balas Pian yang kini duduk di depan meja kerja Intan. "Lu emang belum tahu si Ferry itu siapa?" tanya Intan yang mulai menangis kembali. "Lah emang siapa sih dia? Sombong amat. Dia keponakannya si bos Yan, jadi emang gak ada yang berani sama dia," jawab Intan memberi tahu Pian. "Ya dipecat lagi aja dah gua," ujar Pian sambil menepuk jidatnya. Setelah dipanggil bos pemilik perusahaan tempat di mana Pian bekerja, dia keluar dari dalam ruangan si bos dengan pipi yang memerah. Pian lalu berpamitan kepada Intan dan Dewi serta teman-teman kerja lainnya. Hari itu juga Pian dipecat dari pekerjaannya karena melakukan penganiayaan kepada Ferry. Beruntungnya si bos tidak membawa masalah itu ke jalur hukum waktu itu. Jam 11 pagi pun Pian sudah sampai kembali di rumahnya. Orang tua Pian pun menanyakan apa yang terjadi pada Pian hari ini, sehingga dia pulang cepat hari ini. "Lu kenapa Yan? Kini hari udah pulang kerja, itu muka juga ditekuk aja kayak kanipu kering," ujar Baba Ali orang tua Pian. "Saya dipecat Bah, saya udah kagak kerja sekarang." "Astagfirullahaladzim, lu nyolong apaan? Bisa sampai dipecat dari kerjaan lu," ujar Baba Ali yang merasa terkejut dengan apa yang dikatakan Pian. "Enak aja, saya kagak nyolong Bah, emang saya maling," jawab Pian yang membuat Baba Ali makin kesal. "Lah terus kenapa lu bisa dipecat Pian?" tanya Baba Ali yang semakin penasaran. "Saya mukulin keponakannya bos Bah." "Ya Allah ya Robbi, ngapa lu jadi bego begitu? Lu mau jadi jagoan? Udah bener-bener kerja kantoran, malah mau jadi jagoan lu. Astagfirullahaladzim," ujar Baba Ali yang merasa kesal dengan kelakuan Pian.
Lo mending ke pasar Ciputat sono kalau mau jadi jagoan. Saya mah kagak mau jadi jagoan, Bah. Saya cuma ngebelain teman kerja saya. Ucap Pian menjelaskan. Emang temen lu kenapa? Pakai lu bela-belain segala, sampai lu bela-belain kehilangan gawean. Tanya Bapak Ali yang semakin kesal dengan kelakuan Pian. Teman saya dicemek-cemek, Bah. Dia nangis hari ini. Dan teman saya yang namanya Intan ini emang udah sering digituin sama si Ferry. Tapi kagak ada yang nolongin. Saya kan kagak tega, Bah. Coba Bapak jadi saya, pasti juga Bapak kagak tega sama Intan. Ujar Pian menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Begini nih, kalau belajar silat kagak mau puasa, kagak ngelatih batin, jadi sembarangan. Balas Bapak Ali. Di saat yang sama, adik Pian yang bernama Ope datang bersama temannya yang bernama Ardi. Ope pun meminta izin kepada Bapak Ali untuk pergi bermain ke rumah Ardi. Tapi ketika Ope mengajak Ardi berangkat ke rumahnya, Ardi meminta Ope untuk menunggu sebentar karena Ardi melihat ada sesuatu yang aneh dari tubuh kakaknya. Itu abang lu kan, Pi? Tanya Ardi yang sedang duduk di teras bersama Ope. Iya, dia baru dipecat dari kerjaannya, sok-sokan ngebelain temennya, sampai dia jadi susah. Jawab Ope yang juga ikut merasa kesal karena Pian kini tidak bekerja lagi. Gua ngeliat ada sosok makhluk gaib jahat yang menempel di badannya, Pi. Ujar Ardi yang mengaku melihat sosok gaib dengan kemampuannya. Tidak lama kemudian Pian berjalan ke depan teras rumahnya dengan membawa TTS yang selalu menemani di saat santainya. Ngapain lu ngeliatin gua aja? Demen lu sama gua? Ujar Pian yang merasa kesal karena Ardi terus menatapnya dengan tajam. Kagak, ngapain gua demen? Setan tuh yang demen sama abang. Saut Ardi yang kesal dengan Pian. Udah pada main sono, jangan ganggu waktu santai gua. Iya bang, ini kita juga mau jalan. Oh iya bang, si Ardi ini kan bisa ngelihat makhluk gaib. Kata Ardi ada setan yang nempel di badan abang. Jawab Ope yang membuat Pian mengerutkan dahinya. Biarin, bagus kalau masih ada yang mau nempel di badan gua. Biarin aja, kalau perlu biar dia panggil teman-temannya yang lain. Balas Pian yang merasa kesal dengan ucapan Ope. Bener bang, itu setan yang bikin abang apes terus. Setan jahat bang. Ujar Ardi yang menjelaskan tentang sosok gaib yang ada di tubuhnya. Biarin, jangan sok tahu lu bocah. Umur lu sama gua jauh, jangan sok-sokan dah sama gua. Balas Pian yang kini bicara dengan nada tinggi. Nih ya bang, biar abang percaya nih. Hari ini abang dipecat dari kerjaan gara-gara abang mukulin keponakannya bos kan. Terus abang ditampol 2 kali sama bos abang. Terus si Ferry juga nampol abang. Sebelum itu, abang disuruh beli obat sama Baba. Duitnya jatuh kan, hilang. Terus abang harus pinjam duit ke temen buat gantiin beli obat. Terus lagi ya bang, abang gak pernah pacaran karena gak ada cewek yang mau nerima cinta abang. Ujar Ardi yang membuat Pian terbelalak dan menelan ludah berkali-kali. Lu bocah tahu-tahuan, jangan-jangan lu cenayang ya? Lu tahu semua aib gua. Jawab Bang Pian yang kini mulai berpikir keras tentang apa yang tadi telah disebutkan Ardi. Ah itu masih Ope kali yang cerita ke lu. Bisa-bisaan lu. Lah kagak sih. Saya nggak tahu kalau abang pernah ngilangin duit Baba. Saya juga nggak tahu kalau abang tadi mukulin temen abang. Demi Allah dah, saya nggak ngasih tahu dia. Saut Ope sambil menunjuk Ardi. Ya kalau abang percaya sama saya bantu buat ngusir itu setan bego yang nempel di badan abang. Kalau nggak percaya ya udah, mudah-mudahan abang nggak jadi bego kayak setan itu. Ujar Ardi yang langsung mengajak Opik pergi. Lu pada ngomongin apa sih? Berisik banget, ganggu orang istirahat aja. Ujar Bapak Ali yang keluar dari dalam rumahnya lalu disusul oleh Maela. Itu tadi ada bocah temannya si Opik ngasih tahu saya kalau di badan saya ada setan bego yang nempel. Jawab Pian sambil membaca TTS-nya. Terus apa dia kata lagi? Tanya Bapak Ali. Dia kata kalau saya percaya sama dia mau bantu ngusir setan yang ada di badan saya. Tapi saya mah kagak percaya sama dia. Mungkin aja kalian ada goib yang seneng sama lu, makanya hidup lu habis terus. Balas Bapak Ali sambil membakar rokok gudang garam merah kesukaannya. Emang siapa nama temennya si Ope? Ibu Bapak Ali menanyakan. Namanya Ardi dah kalau nggak salah. Coba deh, nanti Bapak tanya sama si Ardi. Barangkali apa yang dia kata emang nyata. Kita nggak boleh ngeremehin orang Yan.
Umur gak bisa jadi patokan. Jangan mentang-mentang dia masih bocah terus lu ngeremehin dia, jangan, ujar Bapak Ali menasihati Pian. Gua aja belajar ngaji sama Haji Belil, padahal umur dia jauh di bawah gua, tapi kepintaran dia jauh di atas gua. Tapi hebatnya, walau dia jadi guru ngaji gua, dia tetap hormat sama gua karena gua emang lebih tua dari dia. Begitu juga sebaliknya. Kita nggak boleh menilai orang dari bajunya doang atau dari umurnya. Kita lihat bagaimana kepribadian orang itu. Ngerti kagak lu? Ibu Bapak Ali sambil mengambil buku TTS yang dipegang Pian. Iya bah, Pian ngerti. Ntar Pian tanya lagi deh ke temannya Ope. Nah, begitu Yan, balas Bapak Ali yang langsung mengembalikan buku TTS milik Bang Pian. Ketika sore hari tiba, Pian yang sudah menunggu Ope pulang harus dibuat kecewa ketika Ardi tidak mampir kembali ke rumahnya. Karena merasa penasaran dengan apa yang dikatakan Ardi tadi, Pian pun lalu mengajak Ope untuk mengantarnya ke rumah Ardi sehabis maghrib nanti. Tapi sepertinya apa yang diinginkan Pian pun dapat segera terpenuhi ketika tiba-tiba Ardi datang sesaat sebelum Pian dan Ope berangkat ke rumahnya. Dengan tersenyum kepada Ope dan Pian, Ardi pun berkata bahwa mereka tidak perlu repot-repot ke rumahnya. Gak usah ke rumah saya bang, di rumah lagi repot, ibu saya lagi dapat banyak pesanan kue, ujar Ardi yang membuat Pian menggaruk kepalanya. Lah, kok lo tahu dah kalau gua sama Opik mau ke rumah lu? Jawab Pian yang kini mulai yakin dengan kemampuan Ardi. Alhamdulillah bang, boleh masuk gak nih? Kalau gak boleh saya pulang lagi nih, ujar Ardi yang disambut tawa oleh Opik dan Pian. Ardi pun lalu diajak masuk ke dalam rumah Bapak Ali dan langsung diminta ke dalam rumahnya karena Bapak Ali ingin bicara langsung dengan Ardi. Masya Allah, jadi kamu yang bernama Ardi? Tanya Bapak Ali ketika Ardi bersalaman dan mencium tangan Bapak Ali. Iya bah, saya Ardi temannya Ope, jawab Ardi yang langsung duduk berhadapan dengan Bapak Ali. Jadi apa emang benar yang tadi kamu bilang soal abangnya Ope yang ketempelan setan bego? Tanya Bapak Ali kepada Ardi. Jadi bukan ketempelan sih bah, lebih tepatnya udah ikut sama Bang Pian. Dari Bang Pian masih kecil. Maksud kamu makhluk gaib itu udah ada di badan Pian dari dia masih kecil? Tanya Bapak Ali menegaskan. Iya bah. Pantesan ini anak males banget kalau Bapak suruh ngaji. Pernah dulu dia sampai kabur waktu disuruh ngaji, ujar Bapak Ali yang membuat Ope dan Ardi tertawa. Jadi setan itu juga yang bikin Bang Pian pikirannya pendek, gampang emosi, males sama banyak apesnya bah. Buset, dikebut semua lembaran hitam gua, celetuk Pian yang memang merasakan itu semua. Bener banget tuh Di, anak Baba yang ini emang banyak sialnya. Baru kerja seminggu diberhentiin gara-gara mecahin pot yang harganya mahal. Kerja lagi di mall, ketiduran di gudang sampai dikunciin di dalamnya. Kerja lagi di sopir pribadi, nyenggol tukang bakso, dipecat lagi. Apek dah kisah hidupnya, ujar Bapak Ali yang merasa aneh dengan Pian. Kalau Ardi bisa, tolong bantu Bang Pian ya, biar hidupnya lebih baik lagi, ujar Maela yang datang membawakan minum untuk Ardi. Insya Allah bisa bu, nanti saya bantu Bang Pian biar pernah juga ngerasain pacaran, jawab Ardi seraya meledek Bang Pian. Syaratnya apa Di? Nanti biar Baba siapin, tanya Bapak Ali dengan penuh semangat. Paling baju yang sering dipakai, celana panjang, celana pendek, kaos, dalam, sama celana dalam bah. Buset, buat apa baju bekas dia? Tanya Bapak Ali sambil menunjuk ke arah Bang Pian. Dibuang bah, biar itu setan ikut di pakaian Bang Pian, jawab Ardi sambil tersenyum. Tapi boleh dong, Bapak tahu kayak apa sih itu bentuknya goib yang ada di badan si Pian ini, ujar Bapak Ali meminta Ardi untuk menunjukkan wujud makhluk gaib yang sudah lama ada di tubuh Bang Pian. Biasa bah, gampang itu mah, jawab Ardi yang langsung mendekat ke arah Bapak Ali. Dengan memejamkan mata sambil membacakan sebuah doa, Ardi lalu memegang tangan Bapak Ali dan meminta Bapak Ali untuk menutup matanya rapat-rapat. Tidak lama kemudian Ardi meminta Bapak Ali untuk membuka kembali kedua matanya. Dan ketika Bapak Ali menatap ke arah Pian, sontak Bapak Ali terkejut karena melihat sosok makhluk kurus tanpa menggunakan selembar pakaian pun. Berambut panjang dengan payudara besar dan kuku-kuku hitam yang sangat panjang di kedua tangannya. Astagfirullahaladzim, lu makhluk apaan?
ujar Baba Ali yang segera menjauhkan tubuhnya dari tubuh Pian. Maela dan Opi yang penasaran pun memandang tajam Opi sambil sesekali mengusap kedua mata mereka. Sementara Baba Ali kini terlihat menutup kedua matanya. Udah tutup dah mata batin Baba. Baba ngeri ngelihatnya. Abang ngelihat apa sih? Sampai segitu takutnya? Tanya Maela sambil memberikan air putih di gelas besar. Gua bukannya takut tapi ngeri. Itu makhluk kagak pakai BH. Ujar Baba Ali lirih ke arah Maela. Maela pun sontak memukul pundak Baba Ali dan langsung pergi ke dapur. Dasar laki-laki, masih ngeres aja pikirannya. Segala setan lah dibilangnya kagak pakai BH. Ujar Maela yang membuat Pian dan Ope tertawa. Beneran, itu yang gue lihat. Apa kudu gue jelasin detailnya? Seru Baba Ali yang membuat Ardi tersenyum. Cepetan dah, suruh pergi itu goib. Gue kasihan sama Pian. Pantesan saja dia males dan sialnya kagak habis-habis. Emang apaan sih yang Baba lihat? Tanya Pian penasaran. Nih ya, biar lu tahu, gue jelasin wujud setan yang nempel di badan lu. Perempuan kurus, rambutnya panjang, kupingnya lancip, kuku-kukunya hitam, panjang dan tajam. Matanya belok, hitam di matanya dikit doang. Dan yang lebih serem lagi, itu setan kagak pakai baju. Buah pepayanya gelantungan, kisut lagi. Ujar Baba Ali yang membuat Pian bergidik ngeri. Jadi beneran bang, abang lihat wujud itu setan? Tanya Maela yang sudah duduk di samping Baba Ali. Lah bener, tanya aja tuh sama si Ardi. Apa lu juga mau ngeliat neng? Imbu Baba Ali yang langsung dijawab gelengan kepala dari Maela. Ya sudah, sekarang Baba tambah yakin dah. Terus kapan Ardi bisa ngilangin sosok yang ada di badan Pian? Tanya Baba Ali kepada Ardi. Insya Allah malam Jumat aja bah. Sebelum diilangin, kalau bisa Baba gelar pengajian di rumah ini. Kirim doa buat para orang tua, saudara dan sesepuh-sesepuh Baba. Selesai pengajian baru dah Ardi mulai buat minta makhluk itu pergi. Setelah 3 hari menunggu, akhirnya malam yang dinanti pun tiba. Setelah sholat isya, Baba Ali dan keluarga menggelar pengajian dan tahlilan yang mengundang saudara dan para tetangganya. Sementara itu Ardi meminta ayahnya untuk mengantar ke rumah Ope dan meminta izin kepada ibu dan ayahnya untuk mengobati Bang Pian. Setelah sampai di rumah Baba Ali, ayah Ardi yang bernama Pak Junaidi berbincang sebentar dengan Baba Ali sebelum berpamitan pulang. Setelah semua jamaah pengajian pulang, Ardi pun menyiapkan diri untuk membantu Pian. Maela juga sudah menyiapkan pakaian yang biasa dipakai Pian untuk dibuang di sebuah tempat malam nanti. Di rumah Baba Ali, Haji Belil dan Bang Beni yang selama ini menjadi guru bela diri Pian pun ingin ikut menyaksikan Ardi mengusir sosok gaib yang ada di tubuh Pian. Sebelum memulainya, Ardi pun memberitahu semua yang ada di rumah Baba Ali bahwa sosok jin yang ada di tubuh Pian ini bukanlah santet atau pelet atau guna-guna lainnya. Tapi sosok ini memang menyenangi Pian sedari dia masih kecil. Setelah menjelaskan kepada Baba Ali, Maela, Ope, Haji Belil dan Bang Beni, Ardi pun mulai melakukan proses pengusiran makhluk gaib tersebut. Ardi duduk di belakang tubuh Pian, yang duduk bersila menghadap ke arah sebelah utara. Setelah itu Ardi membuka baju dan celana yang sudah dilipat rapi oleh Maela di atas selembar kain sarung berwarna hitam. Lalu menepuk-nepuknya seolah memberi tanda kepada sosok gaib yang ada di tubuh Pian. Setelah beberapa lama tubuh Pian gemetar dan mulai menggeliat seolah merasakan panas di bagian punggungnya. Setelah itu Pian terdengar menggeram ketika Ardi mulai menggerakkan tangannya naik turun di bagian punggung Pian. Aku mau di sini, jangan ganggu aku, ucap Pian lirih dengan suara yang terdengar serak. Ardi pun tidak bergeming, dia terus saja memainkan kedua tangannya dengan gerakan yang sama di atas punggung Pian. Dan ketika tiba-tiba tubuh Pian gemetar dengan hebat, Ardi lalu mengeluarkan selembar kain putih yang memiliki kekuatan gaib tinggi. Tidak seperti sebelumnya, kain yang dulu berwujud gaib kini Ardi menggunakan kain nyata yang digulung rapi seperti dasi. Kain itu lalu diletakkan Ardi di leher bagian belakang milik Pian, dan Ardi pun berdiri seraya menarik sesuatu dengan kedua tangannya. Ketika sesuatu yang ditarik Ardi seperti sudah terlepas dari dalam tubuh Pian, kain putih yang ada di atas leher bagian belakang Pian pun tiba-tiba terbang dengan sendirinya ke arah tangan Ardi, lalu membentuk sebuah ikatan.
Dan setelah itu Ardi menaruh sesuatu yang seperti terlilit kain putih tadi di atas baju milik Pian. Tiba-tiba saja semua mata yang ada di dalam ruangan itu dapat melihat sosok makhluk gaib yang ada di tubuh Ardi. Sosok yang sama persis seperti yang beberapa hari lalu diceritakan oleh Baba Ali, terlihat menggelepar dan berusaha melepaskan diri dari ikatan kain milik Ardi. "Ya kan, apa gua kata kemarin? Bener kan? Ini setan kagak pakai BH," celetuk Baba Ali sambil menutup matanya. Pian yang tepat berada di samping makhluk tersebut pun loncat ketakutan walau tubuhnya terasa sangat lemah, dan tidak lama kemudian makhluk tersebut hilang dari pandangan mata tanpa meninggalkan jejak apapun. Ardi lalu membungkus pakaian Pian dengan sarung milik Pian yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Maela. Dan setelah itu Ardi meminta Bang Beni untuk membuang bungkusan sarung yang berisi pakaian Pian ke dalam sungai yang mengalir. Bang Beni pun dengan sigap menyanggupi permintaan Ardi bersama OP. Bang Beni langsung mencari sungai yang mengalir untuk membuang pakaian milik Pian serta makhluk gaib yang sudah lama berada di tubuh Pian. "Kalau hanya disuruh keluar saja, kemungkinan besar makhluk itu akan kembali lagi. Tapi dengan adanya pakaian milik Bang Pian, insya Allah makhluk tadi akan pergi jauh bersama pakaian milik Bang Pian tadi," ujar Ardi menjelaskan kepada Baba Ali dan Haji Belil. "Gimana Yan? Enakan gak badan lu?" tanya Baba Ali yang memandang tajam ke arah Pian. "Alhamdulillah jadi tenang bah," jawab Pian sambil memegang leher bagian belakangnya. "Makasih Adi, maaf Bang Pian sempat gak percaya sama Ardi," ujar Pian sambil menyelamai Ardi. "Sama-sama Bang Pian, insya Allah nanti mata batin Bang Pian juga akan terbuka. Jadi Bang Pian harus mulai terbiasa ketika melihat sosok-sosok gaib yang ada di sekitar Bang Pian," balas Ardi yang langsung menjelaskan efek dari perginya sosok gaib yang ada di tubuh Pian. "Astagfirullahaladzim, tutup saja deh mata batin gua kagak kepengen ngelihat yang begitu-begituan," jawab Pian yang mulai merasa ketakutan. "Ya nggak bisa Bang, itu emang udah jalannya begitu. Makhluk gaib tadi yang sebenarnya membuka mata batin Bang Pian," jawab Ardi sambil tersenyum. "Biarin aja Yan, malah enak kalau lu bisa ngelihat sosok gaib. Entar kan ada yang lu ajak ngisi TTS," celetuk Baba Ali yang membuat Haji Belil dan Maela tertawa. "Oga abah, Pian takut bah," jawab Pian sambil mengedarkan pandangannya. "Makanya ngaji, sholat jangan ditinggalin, ngaji disering-seringin, sedekah dibanyakin, biar iman kita kuat, ya nggak Bang Haji?" celetuk Baba Ali yang disambut acungan jempol dari Haji Belil. "Lu ngaji barengan baba lu juga nggak apa-apa Yan. Kalau mau sendiri juga gua sih ayo aja," sambung Haji Belil. "Insya Allah ntar saya ikut ngaji Bang, kita ngaji bareng sama Opik juga," sahut Ardi yang langsung diamini Baba Ali, Maela dan Haji Belil. "Mantap Di, Baba demen sama lu dah. Ntar biar Bang Pian yang nyamper Ardi kalau mau berangkat ngaji," balas Baba Ali yang tersenyum senang mendengar ucapan Ardi. Setelah sebulan berlalu, kehidupan Pian yang berubah menjadi lebih baik pun mengantarkannya kepada sebuah nasib baik. Pian pun diterima bekerja di sebuah restoran di daerah Blok M. Hingga suatu hari, Dewi yang dulu bekerja dengan Pian di sebuah perusahaan yang dulu memecatnya karena memukul Ferry datang ke rumahnya. Sehabis maghrib, tepat setelah Pian pulang bekerja, Dewi datang dan membawa kabar kalau saat ini Intan sakit parah. Intan selalu menyebut nama Pian dan meminta tolong kepada Dewi untuk mencari rumah Pian, lalu mengajaknya ke rumah Intan jika Dewi bertemu dengan Pian. "Untung gue masih nyimpen data-data lu Yan, jadi gue gampang nyari rumah lu," jawab Dewi yang duduk di teras rumah Pian. "Emang Pok Intan sakit apa kak?" tanya Pian penasaran. "Kayaknya dia kena guna-guna, sakitnya nggak jelas." "Jadi kapan lu bisa nengokin Intan Yan?" Ibu Dewi yang bertanya pada Pian. "Insya Allah secepatnya kak, sini bagi alamat rumahnya Kak Intan," jawab Pian sambil meminta alamat rumah Intan. "Lah ini mah deket ya dari kantor lu kak," Ibu Pian yang sepertinya sudah tahu daerah rumah Intan. "Iya, jangan lupa secepatnya lu ke sana ya, kasihan Intan, kali aja lu bisa ngobatin dia," ujar Dewi yang langsung berpamitan pulang. Tidak mau menunggu lama, Pian pun mengajak Ardi yang malam itu kebetulan sedang bersama Opik. Pian menceritakan tentang apa yang dialami Intan sesuai cerita dari Dewi.
Tanpa pikir panjang, Ardi pun langsung menyetujui ajakan Pian. Dengan meminjam motor Bapak Ali, Pian pun langsung meluncur ke rumah Intan bersama Ardi. Setelah beberapa lama mencari rumah Intan, Pian pun ingin bertanya kepada seseorang yang terlihat seperti seorang tukang ojek yang berada di depan gang besar. Tapi tiba-tiba Ardi melarangnya dan meminta agar Pian segera masuk ke dalam gang besar tersebut dan berhenti tepat di sebuah rumah yang berwarna hijau. "Lu yakin ini rumahnya Intan, Di?" tanya Pian kepada Ardi. "Lah, kan Bang Pian yang bawa alamatnya," jawab Ardi yang terlihat sedang memandangi sekitaran rumah yang berwarna hijau tersebut. "Saya sih yakin Bang, ini rumah calon pacar Abang. Soalnya saya ngelihat samar-samar ada jin yang tadi masuk ke dalam rumah ini," Ibu Ardi meyakinkan Pian. "Ya udah, turun loh, coba gua ketok dulu pintu pagernya," balas Pian yang langsung turun dari motor RI King milik Bapak Ali. Ketika Pian ingin mengetuk pagar rumah tersebut, tiba-tiba saja Dewi keluar dari dalam rumah itu dan membuat Pian sempat terkejut. "Alhamdulillah Yan, pas banget lu datang. Itu si Intan lagi kumat, perutnya sakit," ucap Dewi yang berjalan membukakan pintu pagar rumah milik Intan. "Jangan masuk dulu Bang, biar saya buatin pagar gaib dulu di sekitar rumah ini," ujar Ardi yang masih berada di belakang Pian. "Oke deh, bikin yang keker tuh pagar, biar nggak gampang jebol," jawab Pian yang membuat Ardi tersenyum. Setelah setengah jam berlalu, Ardi pun selesai memagari sekeliling rumah Intan. Ardi pun lalu mengajak Pian untuk masuk ke dalam rumah Intan dan ingin langsung melihat kondisi Intan. "Maaf Tan, ini temannya Intan yang namanya sering disebut-sebut oleh Intan," ujar Dewi memperkenalkan Pian kepada orang tua Intan. "Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa datang. Tolong Intan nak, ibu ndak tahu Intan sakit apa. Kata dokter, Intan hanya perlu istirahat dan tidak ada penyakit di tubuhnya," ucap ibu dari Intan yang bernama Bu Rahma, yang saat itu merasa sangat khawatir dengan kondisi Intan saat ini. "Iya Bu, insya Allah saya dan adik saya ini akan membantu. Tapi sebenarnya yang lebih mengerti tentang hal-hal gaib adalah adik saya ini," jawab Pian yang langsung memperkenalkan Ardi kepada ibunya Intan. Ketika Dewi dan Bu Rahma mengajak Pian dan Ardi masuk ke dalam kamar Intan, Pian pun mulai merasakan energi gaib yang sangat besar yang membuat bulu kuduknya meremang. Pian pun menatap Ardi seolah bertanya, apakah yang ada di dalam kamar Intan saat ini? Ardi lalu mendekati Pian dan langsung menepuk pundaknya. Dan seketika itu juga, penglihatan Pian terbuka dengan jelas. Kini Pian dapat melihat sosok-sosok gaib yang ada di sekitar tubuh Intan. "Astagfirullahaladzim," ujar Pian yang merasa sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak hanya satu, tapi ada 5 makhluk kerdil hitam bertaring panjang, rambutnya panjang sampai ke kaki dan matanya merah menyala. Makhluk-makhluk itu kini menatap tajam ke arah Pian, seolah-olah mereka tahu kalau kini ada orang yang tahu keberadaannya. "Buset, setan bogel pada ngerubung Intan," ucap Pian dalam hati yang disambut senyum oleh Ardi. "Abang udah gak takut kan sama cincin itu?" ujar Ardi yang sontak membuat Dewi dan Ibu Rahma terkejut. "Ada apa nak Pian? Memangnya ada makhluk jahat yang mengganggu Intan ya?" tanya Bu Rahma yang terlihat semakin cemas. "Gak apa-apa Bu, cuma setan bogel kok. Tapi emang jumlahnya ada setengah lusin," jawab Pian yang berusaha menakut-nakuti jin-jin pembawa santet tersebut. Ketika melihat jin-jin itu akan menyerang Pian, Ardi segera memejamkan mata dan membacakan sesuatu yang terdengar seperti doa dan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Pian. Tidak lama kemudian Ardi pun menyerang sosok makhluk gaib yang jumlahnya ada 5, tapi memang tidak memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Tidak butuh waktu lama, Ardi pun dapat mengalahkan kelima makhluk gaib tersebut, lalu mengunci kekuatan mereka. "Udah Bang, gebukin dah, mereka udah gak bisa kemana-mana," ujar Ardi dengan santainya. "Gebukin pakai apaan? Kalau ada kayu kelor mah, mampus pada itu jin bogel," sahut Pian yang sepertinya sudah kesal dengan jin-jin itu. "Maaf Bu, Ibu punya sapu lidi? Kalau ada yang lidi aren Bu?" tanya Ardi kepada Bu Rahma. "Ada nak, ada. Sebentar Ibu ambilkan. Ayo Wi, antar Ibu ke kamar," jawab Bu Rahma sambil memegang tangan Dewi. Lah, lu pada mau kemana? Lu kagak usah ngikutin ibunya Intan. Lu di sini aja," ujar Pian pada jin yang berusaha pergi dari kamar Intan. "Tunggu dulu ya, sabar, sebentar lagi sapunya datang,"
Celetuk Pian sambil menatap dua jin bogel yang perlahan ingin mengikuti Bu Rahma dan Dewi. Nah, ini dia senjata gua datang. Gua kejam, mampus lu pada. Sini lu maju. Ujar Pian setelah menerima sapu lidi aren yang diberikan Dewi kepadanya. Dik, ini beneran kagak nyerang kita, ini makhluk cebol? Tanya Pian kepada Ardi. Insya Allah kagak bang, kekuatan mereka udah Ardi kunci. Jawab Ardi yang terus tersenyum kepada Pian. Hebat juga lu bisa-bisaan ngunci makhluk gaib. Balas Pian yang bersiap untuk menyerang kelima jin yang tampak sudah pasrah tersebut. Hal itu pun membuat Dewi dan Bu Rahma heran, bisa-bisanya mereka bercanda di saat mengerikan seperti ini. Udah ajar bang, saya mau ngobatin luka dalam calon pacar abang dulu ya. Ucap Ardi yang mulai mendekati tubuh Intan yang terbaring lemah. Bu, saya minta air putih ya. Ucap Ardi kepada Bu Rahma yang langsung diambilkan oleh Dewi. Sementara itu Pian mulai memberanikan diri memukuli makhluk-makhluk gaib yang sudah tidak memiliki kekuatan itu. Mampus lu, nih rasain lu. Ngapain lu ganggu gacauan gua? Nih makan nih sapu lidi. Ucap Pian yang terlihat oleh Dewi dan Bu Rahma sedang memukul-mukul tembok kamar Intan. Wah, sekarang malah elu yang sakit Yan. Celetuk Dewi dari tempat tidur Intan. Enak aja lu kak. Lu kalau lihat ini makhluk pasti pingsan lu, sampai ngesot-ngesot. Jawab Pian yang makin bersemangat memukuli 5 jin yang membuat Intan jatuh sakit itu. Sementara itu Ardi terlihat tenang dan dengan khusyuk berdoa. Ardi pun tidak merasa terganggu dengan ocehan Pian yang masih bersemangat menghajar kelima jin bogel tadi. Setelah berdoa, kini Ardi membacakan sesuatu ke dalam air yang ada di dalam gelas yang kini dipegangnya. Setelah itu Ardi membasahi tangannya dan mengusap wajah Intan, perut dan juga kaki. Setelah itu Ardi terdiam menunggu Intan terbangun dari tidurnya. Sambil menunggu Intan, Ardi pun menanyakan kepada jin-jin tersebut tentang siapa yang mengirimnya untuk menyakiti Intan. Setelah mendapatkan jawaban dari kelima jin itu, Ardi lalu mengikatnya menggunakan kain putih gaib yang memang sudah menjadi pusakanya. Kelima jin itu diringkus Ardi dan akan dikembalikan kepada pemiliknya nanti. Setelah Intan tersadar, Bu Rahma pun segera memberi Intan air yang sudah didoakan oleh Ardi. Pian, Ardi dan Dewi tersenyum kepada Intan yang kini kondisinya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Intan pun mencoba bangkit dari tempat tidurnya ketika melihat Pian. Tapi karena kondisinya masih lemas, akhirnya Pian yang menghampiri Intan menuju tempat tidurnya. Intan pun lalu memeluk Pian dengan erat dan menumpahkan air matanya. Intan menangis bahagia di pelukan Pian dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Melihat hal itu, Ardi pun segera mengajak Dewi keluar kamar dan meminta Dewi untuk mengambilkannya minum. Kak, ada air dingin gak? Tanya Ardi yang langsung dijawab anggukan kepala oleh Dewi. Dewi pun berjalan menuju ke sebuah lemari es dan mengambilkan Ardi sebotol air dingin serta gelasnya. Tidak lama kemudian Bu Rahma pun duduk bersama Dewi dan Ardi lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak satu-satunya itu. Gak apa-apa Bu, cuma ada orang yang gak suka saja sama kakak Intan. Dan orang itu dulu pernah dipukuli oleh Bang Pian karena tangan jahilnya. Jawab Ardi yang membuat Dewi terkejut. Kok kamu tahu, Dik? Iya kak, tadi makhluk yang membawa santet kiriman buat Kak Intan udah ngaku. Dia bilang namanya Ferry. Kurang ajar itu manusia, gumam Dewi yang merasa sangat kesal dengan Ferry. Sebaiknya Kak Intan keluar saja dari pekerjaannya yang sekarang, karena dia nggak aman di sana Bu. Ujar Ardi memberikan masukan kepada Bu Rahma. Iya nak, nanti ibu bicarakan kepada Intan. Saya juga mau resign Bu, saya nggak mau jadi korban Ferry berikutnya, saut Dewi dengan tegas. Iya ndak apa-apa, nanti kalian cari kerjaan baru saja, yang tempatnya aman dan ndak ada orang yang jahil. Setelah beberapa saat, Pian pun keluar dari dalam kamar Intan dengan menuntun Intan. Wajah Pian kini terlihat berbunga-bunga ketika jalan perlahan menuntun Intan. Begitu juga dengan Intan, malam itu sepertinya dia merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Setelah dia bisa sembuh dari penyakit anehnya, kini Intan bisa bertemu dengan orang yang selama ini sempat mencuri hatinya. Setelah keadaan Intan lebih baik, Pian dan Ardi pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Setelah bersalaman dengan Bu Rahma dan juga Dewi, Pian mengatakan bahwa besok dia akan kembali lagi ke rumah ini. Dan kata-kata itu pun membuat Intan tersenyum senang, walau malam ini seperti enggan berpisah dengan Pian.
Di tengah perjalanan pulang, Ardi meminta Pian untuk melewati kantor tempatnya bekerja dulu. Ardi mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan kelima jin yang sudah menyakiti Intan kepada orang yang menyuruhnya. Pian pun dengan senang hati mengantarkan Ardi ke tempatnya dulu bekerja. Dan setelah sampai di tempat yang dimaksud, Ardi pun terlihat seperti melempar sesuatu ke arah kantor tempat Pian bekerja dulu. Gak bermaksud jahat sih bang, tapi biar orang itu tahu gimana rasa sakit yang sudah diderita oleh Kak Intan selama berhari-hari, ujar Ardi yang duduk di bagian belakang motor yang mereka kendarai. Atur aja Di, yang penting kita udah nolong orang, tapi jangan sering-sering begitu, mending kita buang aja jauh-jauh, jawab Pian menasihati Ardi. Sejak malam itu Ardi dan Pian menjadi semakin akrab. Keduanya pun kini menjadi lebih sering dimintai pertolongan oleh orang-orang yang sedang mengalami permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Sementara itu hubungan Pian dan Intan pun semakin dekat, dan akhirnya Pian dan Intan pun resmi berpacaran. Intan yang langsung resign dari pekerjaannya kini sudah mendapat pekerjaan baru. Hal sama pun dilakukan Dewi yang sudah merasa muak dengan kelakuan Ferry dan bos pemilik perusahaan tersebut. Dewi memilih berhenti dari tempatnya bekerja dan langsung mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar. Ardi yang memiliki janji dengan Pak Tarno untuk meminta sosok penghuni gaib yang sudah lama menghuni sebuah ruangan di sekolahnya pun mendapatkan masalah ketika sedang bermediasi dengan sosok gaib yang ada di sana. Ardi bersama Pian harus berjibaku melawan sosok makhluk yang merasa terganggu dengan kedatangan Ardi dan Pian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.